Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Muhammad Takdir Gibran, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Rahmat, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pemirsa di rumah apa kabar? Selamat datang kembali di Galeri Nusantara Indosiar bersama saya Syukur Muhammad di sini, dan kali ini spesial banget. Saya sudah berada di salah satu hotel, yaitu Merkur Hotel Nexa Petarani, dan kita akan ngobrol-ngobrol di sini bersama dengan talenta-talenta hebat yang ada di Kota Makassar. Sudah dengar tadi suaranya seperti apa? Ya, ini luar biasa sekali. Gibran, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau ke bapaknya aja langsung dulu ya. Kak Rahmat, ini melihat talentnya Gibran itu awalnya karena apa dulu melihat? Ini kan nggak langsung bisa nyanyi dong, ada prosesnya ya berarti Iya, ya. betul. Nah itu gimana tuh Kak awalnya? Awalnya sebenarnya dia main keyboard. Jadi itu hari saya coba belikan keyboard. Ulang tahun ke-7 tahunnya mungkin. Iya. Saya belikan keyboard, tapi saya lihat ini keyboard, sampai di rumah ini keyboard tuh, maksudnya sudah ada keyboardnya ini di rumah. Mau diapain ini keyboard? Saya tidak tahu main keyboard, anakku juga tidak tahu. Tidak tahu. Akhirnya ada kepikiran untuk kasih masuk les deh. Coba kasih masuk les. Iya. Main keyboard. Main, ternyata dia kalau main dia suka ikut beralun. Kalau dia main lagu, dia ikut beralun. Oh jadi kayak kayak musiknya itu cari, dibantu sama suaranya. Iya, kayak solmisasi, umpamanya dia main solmisasinya kayak gini. Dia coba kan ini yang dipelajari, anggaplah seperti gitu. Tapi dia kasih nada di mulutnya, coba kau. Ya, jadi seperti begitu. Ayo dicoba deh. Nyanyi kok deh. Nah, sebenarnya tujuan awalnya sih pada saat saya sudah tahu anakku bisa main musik. Sebenarnya awalnya tidak ada di menyanyi deh. Tidak ada di menyanyi kakak Syukur. Sebenarnya lebih ke arah kalau saya pulang kantor dia main, senang hatiku gitu. Jadi memang tidak ada niatnya untuk menerjunkan Gibran sebagai penyanyi di awalnya. Iya, tidak ada. Terus kenapa bisa main musik awalnya tuh? Karena dorongannya siapa? Akhirnya karena dia pada saat dia bagus menyanyi, maksudnya bisa menyanyi, ada tanda-tanda dia bisa menyanyi, mulai saya dorong. Mulai kayaknya kita coba festival nak deh. Iya. Di usia berapa tuh waktu itu? Usia 9 tahun. Iya. Jadi dia main keyboard kurang lebih 1 tahun lebih, 2 tahun lah. Main keyboard dari 7 tahun sampai 9 tahun. Nah, mulai dia terjun ini dicoba di lomba. Akhirnya dicoba lah gitu ya. Dicoba lomba, dia main sambil nyanyi di atas panggung. Iya. Main nyanyi. Akhirnya ya pulang tangan kosong Pak. Tapi Kak Rahmat memang profesinya sebagai apa waktu itu, waktu Gibran pertama kali mengenal musik Jadi begitu? kalau bahasanya pegawai pendawai. Pegawai pendawai? Iya, pagi pegawai tuh, malam pergi ngamen. Kadang kalau ada job kita main juga kalau ada orang ulang tahun biasa kita dipanggil kayak gitu. Saya memang keliling-keliling itu ngamen. Lebih ke arah keliling-keliling. Di mana tuh waktu itu, di jalan mana? Banyak. Di Makassar. Sebenarnya. Pantai Losari? Pantai Losari pernah. Kalau Pantai Losari di situ saya selesai S1 sampai S2 tuh kalau di ngamen. di situ di Pantai Losari itu saya tamat untuk jadi pengamen. Nah, waktu itu Gibran sudah tahu belum bahwa bapaknya adalah seorang pengamen dan sering jalan? Sudah tahu? Itu ada belum? Belum. Karena belum tahu. Ya, terus akhirnya Gibran tahu bapaknya seorang pengamen dan ternyata
Itu karena memang Gibran sering lihat Pak Rahmat ikut ngamen, main musik, akhirnya dia juga mau atau gimana? Atau memang karena dirinya? Tidak, dia waktu sebenarnya ke arah begini, dia main keyboard kan? Karena dia mau ikut, sering mau ikut ke saya, Pak ikut Kak Depa, Pak ikut Kak, ayo main nak. Nah, dia bisa main ini, main piano tuh. Kalau kau tidak pegang alat juga, jelek sekali tuh. Jadi kau bantu-bantu bapak, jadi saya akhirnya latihan berdua. Main kayak lagunya Padi gitu. Dia main melodinya pakai pianika. Nah, waktu itu belum terdengar suaranya? Iya, belum menyanyi. Belum menyanyi, iya, belum menyanyi. Masih ikut apa? Iya. Instrumen. Masih melodi instrumen iya. ya. Saya ngamen. Nggak ada juga tanda-tanda bahwa dia mau nyanyi. Nah, mulai agak sulit pelajaran keyboardnya. Mulai agak sulit. Itu mulai dia mengalun, maksudnya dia coba untuk mengalun karena dia harus ulangi not. Jadi pokoknya do re mi mi dia ulangi pakai mulutnya. Akhirnya dia ikut. Iya. Dia ikut menyanyikan. Nyanyikan. Nah, pada saat mulai percaya diri bahwa Gibran bisa nyanyi itu di momen kayak gimana tuh? Pada saat ini kan baru setengah-setengah nih. Do re mi. Iya. Pada saat full lagu lah. Saya kasih materi lagu. Materi lagu. Coba kok nak. Iya. Kita pelajari. Dia pelajari nih lagunya. Tapi Gibran waktu itu mau waktu disuruh sama bapak. Coba. Mau. Karena apa? Kayak suka-suka jika. Suka-suka. Lanjut, terus. Akhirnya dia bisa. Nah, akhirnya ada beberapa kita lewat kayak di mana itu kita lewat ada kayak poster lomba nyanyi usia. Ikut deh Gibran. Ikut. Ya. Jadi ada hampir setahun itu Gibran ikut lomba dengan maksudnya seperti belajar. Ya. Kita mungkin belajar ya. Dengan tangan kosong kita pulang dengan tangan kosong. Pulang. Nggak ada, bahkan menurut saya ini pada saat itu mungkin anakku pantas untuk dapat juara harapan 3. Harusnya harapan 3. Itu maksudnya yang dari juara yang disediakan itu ada 6, anakku mungkin kodong ada di paling bawah. Ternyata tidak juga. Tidak. Berapa kali tidak sampai sedih sendiri. Akhirnya banyak teman-teman, kita mulai kenal banyak musisi-musisi. Memang anak-anak yang akhirnya saling bertukar pikiran lah di situ. Iya, dia bilang memang harus maju saya terus. Baik. Iya, maju terus. Iya, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi ya, Kak Rahmat ya, sama Gibran juga tentunya sambil mempersiapkan kira-kira lagu pertama kali untuk ngasih tahu ke semua orang bahwa Gibran itu bisa nyanyi, apa lagunya? Sebentar kita akan cari tahu itu informasinya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Galeri Nusantara Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Galeri Nusantara Indosiar. Dan saya masih bersama dengan Gibran dan juga ayah Anda tercinta, ada Kak Rahmat ya. Tadi sudah bahas soal awal mulanya. Awalnya pernah mengalami jatuh bangun ya gitu ya, mengejar karir sampai nggak dapat juara sama sekali. Dan akhirnya Gibran percaya diri. Waktu itu pertama kali diajak sama Bapak untuk ikutan, ayo kamu bisa nyanyi juga selain main musik. Lagu apa yang pertama kali dinyanyikan secara utuh? We Will Not Go Down. We Will Not. Gimana? Boleh di. Oh, boleh Kak. Coba. Tracknya. Coba. We will not go down in the night with all the fight. You can burn up from mountain our homes and our schools, but the spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Wih, itu lagu yang
Itu waktu lagu. itu booming banget ya Iya. di zaman itu, dan Gibran bisa menyanyikan dengan utuh waktu itu. Itu Iya. pertama kalinya. Itu salah satu lagu pertama yang saya pelajari, Kak. Oke, dan akhirnya berhasil ya. Nah, setelah menyanyikan itu, Gibran akhirnya percaya diri. Apa yang dilakukan Gibran sama Bapak waktu itu? Apakah langsung minta, Pak, boleh Kak ikut kodong ngamen atau bagaimana Kak? Atau seperti apa perjalanan Gibran? Pada saat itu bagaimana? Setelah tahu bahwa saya bisa nyanyi dan main musik, gimana tuh? Waktu itu, Kak, saya perbanyak latihan di rumah. Latihan terus? Iya, kalau sumpama kurang di PR, kurang pelajaran sekolah, biasa sekali-sekali ikut bapak ngamen. Oh, sekali-sekali. Untuk- Tapi sekali-sekali itu kemarin sampai viral ya? Ada yang sampai viral kan? Iya, Kemarin ada itu hari, Kak. Lagu apa tuh waktu dibawakan, kenapa bisa viral waktu itu? Itu hari tidak sengaja ada yang rekam, Kak. Baru di Instagram. Di Instagram? Iya, baru dia kirimi Makassar Info. Dan terus dilempar nih di Instagram. Kebetulan banyak yang tag kali. Iya, kebetulan banyak yang Mau tag. tidur, kenapa bunyinya HP terus ini? Akhirnya Akhirnya kita lihat, Iya. Gibran mati nih dia. Tuh, akhirnya apa nih? Banyak yang bilang, anak SD Mangkura itu, anak SD Mangkura, ini teman kelasku itu. Banyak TK juga. Nah, setelah itu apa lagi tuh? Setelah viral, akhirnya Gibran sudah banyak mengikuti lomba-lomba dan lain sebagainya. Apalagi yang Gibran rasakan perubahan yang akhirnya selain bisa main musik, bisa nyanyi juga waktu itu. Belajar, selain belajar, apalagi? Udah kemana-mana. Kemarin tadi ngamen juga ya berarti ya? Iya. Itu udah ikutan lomba juga? Udah sering Setelah viral? setelah Sebelum- tidak. Oh, sebelum sudah ikut lomba juga? Sebelum sudah Belum dapat pernah. juara. Sudah. Sudah itu juga? hari. Iya, sudah banyak nih di situ juga. Sudah Oke, oke. beberapa. Ada hal yang membanggakan nggak cerita dari Gibran bertemu sama orang penting selama perjalanan karirnya Tapi Pak Gibran? Gubernur? Siapa saja? Pernah kita hibur Pak Gubernur di tempat ngamen. Di Tempat ngamen. tempat ngamen? Iya. Ada Pak Gubernurnya? Ada? Waktu itu. Gubernur Sulawesi Selatan? Ya mantan, Iya, mantan. ya mantan. Iya, Oke. Terus siapa lagi? Baru-baru ini mungkin prestasi-prestasinya. Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Ketemu kemarin, Pak Sandi? Ketemu cuma Ketemu. karena apa? Banyak sekali pengawalnya. Heeh. Jadi dia sempat nyanyi, dia sempat dipegang mic ngamen. Iya. Jadi Pak Sandiaga Uno pernah pegang mic ngamenku. Heeh. Ada fotonya. Cuma memang agak aduk, apa nih kayak kabur gitu. Iya. Karena banyak sekali orang. Waktunya dia mau mencalonkan jadi calon presiden kayak gitu, wakil presiden. Iya, terus waktu itu kegiatan-kegiatannya Gibran kan selain ikutan lomba juga latihan gitu ya. Sebenarnya genrenya Gibran ini lari ke mana? Suka genre kayak gimana tuh lagu? Genre yang sebenarnya Gibran genrenya pop, Kak. Tapi biasa nyanyi-nyanyi lagu Melayu, Iya. lagu daerah. Suka juga nyanyi lagu slow rock gitu. Tapi lebih fokus ke pop. Pop ya, Iya. lebih fokus ke pop. Artinya memang genre yang Gibran suka dan Gibran mau adalah memang genrenya adalah pop. Pop. Gitu ya. Iya. Tapi akhirnya Gibran sudah tahu dan bagaimana sih sebenarnya audisi-audisi itu. Sejauh ini sudah berapa juara yang Gibran dapatkan, yang Gibran raih sepanjang karirnya Gibran ini dimulai dari usia 9 tahun ya, Pak Rahmat ya, Kak Rahmat ya, 9 tahun. 9-10 tahun. 10 artinya sudah 5 tahun berjalan lebih ya. Iya. Nah, itu sudah berapa total prestasi yang Gibran dapat? Kurang lebih 50-an, Kak. 50-an. Iya, kurang Wow. lebih 50 sampai 60. Bahkan katanya ada yang prestasi di luar Makassar juga, katanya sempat diundang juga keluar kota waktu itu ya. Oh iya, pernah, Kak. Heeh. Itu hari diundang di Batam sama yang Dokter Iqmal. Salah satu acara gitulah, acara Iya. penting di sana ya, hiburan. Kebetulan nyanyi sama, suruh duet sama Tegar. Oh, waktu itu duet sama Tegar. Iya. Oke. Terus waktu itu di usia berapa? Baru-baru ini? Oh tidak lama, Kak. 2017. 2017. Sekitar 4 tahun lah ya, 3-4 Iya. tahun. Perjalanan di situ udah sampai Batam, namanya Gibran nih. Luar biasa dong. Tapi artinya Gibran sejauh ini sudah dapat pelajaran dan prestasi-prestasi. Ada hal lain nggak yang belum Gibran dapatkan dan ingin raih dalam waktu dekat ini? Kalau saya mau, Kak, bisa lolos di acara nasional
Oh. di salah satu Iya, stasiun iya. TV. Salah satu televisi. Iya. Udah tahu dong kira-kira. Udah. Ajang apakah itu? Entah itu dana atau ini. Oke lah. Kita Mudah-mudahan. doakan sama-sama. Amin. Semoga Gibran jalannya lancar tentunya dan Amin. kita juga semakin penasaran nih pemirsa seperti apa nanti persembahan spesial yang akan diberikan sama Gibran tentunya ya. Sesaat lagi kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Galeri Nusantara Indosiar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Galeri Nusantara Indosiar dan saya masih bersama dengan kedua tamu saya kali ini, ada Gibran dan juga Kak Rahmat. Kak Rahmat tadi udah ngobrol banyak ya tadi ya, sempat ngobrol awal karirnya Gibran itu gimana, terus sempat juga bilangnya, wah ini pengamen yang viral dibawa sama bapaknya gitu ya, dan akhirnya sudah banyak sekali jam terbangnya di usia 15 tahun sampai sekarang ya, itu udah luar biasa banget. Nah, kalau kita ngomongin soal plan ke depan nih, Gibran, Iya. apa rencana Gibran dalam waktu dekat ini, atau ada nggak yang harus dilakukan atau yang mau dilakukan nih? Ikutan audisi apa tuh kira-kira? Untuk saat ini yang saya paling fokus dulu ini Kak, mau kasih turun berat badan. Makanya mau olahraga terus ya. Iya. Jadi kayak Kasih. gitu tuh. Terus apa lagi tuh? Audisi. Itu nih Kak tadi audisi. Iya. Gitu ya. Tapi memang Gibran fokusnya sama genre pop ya. Iya. Fokus Genre pop. di genre pop. Dan kalau kita lihat memang perkembangan anak di zaman sekarang udah banyak banget perkembangannya. Bukan cuma satu genre saja yang dikuasai, tetapi ada pop, ada apa tadi tuh? Yang dibilangnya Melayu daerah juga ya. Melayu. Daerah Melayu Rock. gitu. Yang paling susah sebenarnya apa sih? Gibran? Hah? Korea. Kalau menurutku Korea? Korea itu Kak, tapi kalau Korea itu slow rock. Oh, slow rock. Iya. Oke. Nah, tapi yang paling disenangi sama Gibran lagi fokusnya adalah Pop. genrenya genre pop. Nah, ini nih kita penasaran banget ya. Tapi sebentar saya akan kasih tahu ke Gibran, ngasih tahu pemirsa dong ya, kayak gimana nih perform dari Gibran sendiri kali ini. Udah ada stage-nya juga yang besar di Hotel Mercure Nexa Petarani di Makassar tentunya. Gibran, tantangan yang paling kamu rasain banget itu sejauh ini waktu meniti karir itu pada saat apa? Pernah nggak kayak dulu waktu ikut audisi sampai dicibir sama temannya gitu ini? Pada saat itu yang sebenarnya yang saya tidak mau ikut Kak, tapi ada temanku bilang ai mental kerupuk, ai masa kau tidak mau ikut, ai takut gitu Kak. Dia bilang, akhirnya berubah pikiran Kak. Awalnya saya mau nonton tapi ikut mak deh, dan alhamdulillah di situ saya dapat juara 1 Kak. Wih, masya Allah, luar biasa karir ini Gibran, juara 1. Udah berapa juara 1 yang dikumpulkan? Kurang lebih 30-an Kak. 30-an. Iya. Sepanjang karir nih. Iya. 20 lah. 20 lah. Kalau juara satu, 30. Khusus juara 1. Terus juara 1. 20-an. 30-an. 20, 30. Iya. 20-30-an. Sepanjang karirnya Gibran ya. Iya. 20-30-an ya berarti. Wah, ini udah luar biasa banget dong ya. Artinya support dari orang tua juga sangat-sangat terlihat gitu ya. Banyak sekali yang dilakukan oleh seorang bapak, seorang orang tua membimbing anaknya untuk jadi penyanyi. Mungkin ada alasan lain nggak kenapa Kak Rahmat mau membimbing anaknya di jalan ya, nyanyi gitu, main musik? Salah satunya karena menurut saya ada bakatnya. Kayak apa, dia punya bakat yang mungkin anak-anak lain mungkin tidak semua. Ya. Sebenarnya sih anak Makassar banyak yang sangat berbakat, sangat berbakat. Dan mungkin ada kebetulan Kodam Gibran ini ada di dalam salah satu itu, yang anak berbakat itu. Iya. Makanya disupport lah ya. Iya, di sekolah. Karena betul karena kalau kita ikut lomba itu kita lihat semua, kita lihat Iya. anak-anak Makassar. Satu kata mungkin untuk Bapak Gibran, menurut kamu Bapak itu seperti apa? Bapak ya baik, selalu temani Gibran, walaupun biasa marah-marah sedikit. Tapi marahnya yang baik dong. Iya, marah yang Kebaikan, ya. untuk kebaikan. Terus apa lagi? Menurut kamu Bapak itu seperti apa?
Pokoknya baik, Kak. Pokoknya baik. Pokoknya baik. Kalau Kak Rahmat sendiri, di mata Kak Rahmat, Gibran itu sosok apa? Dia adalah anak pertama ya? Iya. Dia ada 2 bersaudara? Gimana tuh menurut Kak Rahmat? Anugerah terindah. Anugerah terindah. Iya. Sekaligus kadang menjadi cobaan terberat juga. Cobaannya kenapa tuh? Kalau dia bikin marah-marah tuh. Jadi kayak gitu ya, jadi harus lebih sabar ya. Iya. Harus lebih sabar. Target kedepannya kayak gimana? Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin. Insya Allah go nasional. Go nasional, insya Allah. Insya Allah. Siapa tahu Amin. bisa internasional, Kak. Amin, amin. Kita doakan sama-sama ya pemirsa ya untuk karirnya Gibran sebagai anak muda dari Makassar. Saya penasaran bagaimana perform Gibran di atas panggung ini Karena tadi di kan di bawah depan lagi. banyak orang sebenarnya di sini, tapi kita saksikan sama-sama. Kenapa? Konser perform tiba-tiba. Berhubung tiba-tiba. Nggak apa-apa, kita saksikan saja ya. Ini dia persembahan spesial untuk Anda pemirsa. Gibran. Cik, baik satu tembang lagu spesial buat semua yang ada di sini. Semata karenamu. Apalah arti cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang, selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu hingga akhir hidupku. Malam bantu aku untuk luluhkan dia, bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu, semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Baik, Gibran dan juga Kak Rahmat, terima kasih banyak sudah bergabung dan bersedia Sama-sama, Kak. untuk wawancara kali ini ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa Galeri Nusantara Indosiar. Luar biasa hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program Galeri Nusantara Indosiar. Saya Syukur Muhammad pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua